Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pilu jemaah haji tak mampu menatap Ka'bah meski sudah di tanah suci. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang muslim sudah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakannya. Adapun melihat kemegahan Ka'bah ketika sampai ke tanah suci adalah impian setiap umat muslim di dunia. Tapi menetap langsung bahkan mencium Hajar Aswad tak bisa dilakukan dengan mudah oleh seluruh pemeluk agama Islam. Khususnya di Indonesia, butuh biaya yang sangat besar untuk pergi ke tanah suci di Mekah, yaitu Arab Saudi. Setiap musim haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengawal dan memfasilitasi ratusan ribu warga Indonesia yang hendak beribadah haji ke tanah suci. Meskipun begitu, butuh antrian panjang hingga bertahun-tahun untuk mendapatkan kuota haji dari pemerintah. Belum lagi bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, harus menabung hingga puluhan tahun lamanya. Sedih bukan kepalang ketika kita naik haji, tapi tak bisa melaksanakan ibadah haji, padahal sudah sampai di tanah suci. Rupanya kondisi demikian sering terjadi dan dialami jemaah haji asal Indonesia. Penyebabnya cuma satu, calon jemaah haji itu sakit karena perjalanan jauh dari Indonesia ke Arab Saudi, sehingga hajinya harus diwakili ataupun dibadalkan oleh orang lain. Kisah pilu calon jemaah haji yang tak bisa mengikuti proses wukuf di Arafah ini diceritakan oleh Lili Andriani. Dia adalah petugas haji yang merawat para jemaah haji yang sakit di Arab Saudi. Bertugas di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Dakar, Makkah. Lili pun berkata, "Selesai jaga malam itu, aku dapat jadwal rujukan 1. Artinya aku akan standby sejak jam 09.21 malam hari untuk mengantar jemaah sakit ke rumah sakit rujukan." Pagi ini jam 10, WhatsApp grup minta perawat rujukan untuk turun ke IGD. Kebetulan urutannya sampai ke namaku. Bergegas aku turun setelah ganti pakaian, kata Lili. Ternyata aku berangkat mengantar jemaah yang mau dibuatkan surat layak terbang untuk tanazul. Bapak itu hanya bisa berbaring setelah serangan stroke 3 minggu lalu. Selesai mengantar rujukan 1, aku ke kamar rehat dulu curi waktu. Siapa tahu bisa tidur sebentar. Belum beberapa lama aku di kamar ada berita di WA. Tim rujukan diminta untuk mengantar jamaah yang dirawat ke KKHI dan sudah boleh pulang ke kloter. Ada kira-kira 12 orang yang kami antar ke sektor masing-masing. 10 orang yang kami bawa adalah lansia. 2 orang lain adalah istri yang suaminya sedang dirawat di RSAS. Aku berangkat berdua temanku. Senang duduk berada di sekitar jamaah itu, tapi perasaanku berubah ketika ku tanya seorang bapak. "Wahai bapak, sama siapa naik haji?" "Sendiri," jawabnya, singkat dengan agak susah. Maklum kondisi beliau stroke sehingga agak sulit berbicara. "Punya anak berapa pak?" tanyaku lagi. Dia menggeleng, "Ndak ada." Dan aku langsung terdiam. Ya Allah, kasihan banget. Dia dengan kondisi yang menular usia lebih dari 70 tahun stroke. Dia tidak punya anak lalu sampai di Indonesia. Siapa merawatnya? "Oh, mungkin istrinya masih agak muda," batinku berkata. "Istri bapak masih ada," lanjutku agak sedikit kepo. Dia bilang menggeleng, "Ndak ada nak." "Lalu dengan siapa nanti bapak di Indonesia?" "Saudara," jawabnya. Aku dan temanku saling lirih dan diam. Ada sedikit sedih di hatiku, mengingat ayahku juga dulu stroke dan dia butuh banyak bantuan orang lain sampai dengan pulihnya. Suasana jadi sepi. Sektor kedua yang kami tuju sampai. Beberapa jamaah yang bertempat tinggal di sektor itu kami turunkan. Perjalanan berlanjut ke sektor berikutnya. Sore merayap ke maghrib, perjalanan kami melewati Masjidil Haram. Dengan heboh kami tunjukkan Masjid Haram ke jamaah kami. "Bu, Pak, tuh sebelah kanan Masjidil Haram di sana, yang lampunya warna hijau. Di dalamnya Ka'bah."
Sebagian dari mereka menoleh ke kanan, tapi ada bapak dengan wajah bingung menatapku. Itu pak, kupalingkan wajahnya ke kanan. Tapi percuma saja, dia demensia tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Ada lagi ibu yang sama-sama bingung. Dia juga demensia dan tidak mengerti. Agak parau suaraku. Seketika berlinang air mata. Wajah-wajah tua ini berusaha mengumpulkan uang, menunggu antrian yang lama untuk datang berharap bisa melihat Ka'bah. Tapi sampai di sini bahkan dia tidak mengerti. Saya juga belum melihat Ka'bah. Satu suara aku dengar dari belakang. Seorang ibu dengan wajah yang lesu berbicara. Sejak datang ke Madinah saya sakit, terus dipindahi ke rumah sakit sini. Sampai sekarang belum ke masjid itu, belum lihat Ka'bah, kata wanita itu. Ya Allah, akhirnya air mataku tidak terbendung. Begitu besar harapan mereka, sama seperti orang-orang berusaha mengumpulkan uang, membayar mahal, dan menunggu waktu untuk berhaji. Begitu tiba waktunya, mereka bahkan tidak bisa melaksanakan rukunnya sendiri. Sebagian dari manula yang kami bawa ini hajinya dibadalkan ataupun diwakilkan. Tapi haji bukan hanya cukup secara materi, kemampuan fisik dan mental juga harus diperhatikan. Bayangkan betapa mahal harga istita'ah yang sebenarnya. Mereka yang menula terbang 10 jam perjalanan, sampai di tanah suci sakit karena kelelahan, dirawat, tidak mampu untuk melaksanakan rukun dan wajibnya, lalu pulang ke tanah air dengan kondisi sakit atau tanazul awal dan belum melihat Ka'bah. Semakin sedih rasanya yang aku terima. Terima kasih ya Allah, di usiaku yang masih kuat ini Engkau berikan aku kesempatan untuk melaksanakan haji, bahkan sambil merawat jemaah-jemaah yang sakit. Ya Allah, semoga Engkau terima hajiku dan semua muslim yang berhaji menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, semoga Engkau berikan kesempatan bagi suami, anak-anak dan keluargaku, saudaraku, teman-temanku dan semua muslim berhaji dalam keadaan sehat dan istita'ah, sehingga mereka dapat melaksanakan haji dengan sempurna. Begitulah perkataan dari Lili, yaitu seorang pengawas haji yang mendampingi lansia yang orang sakit yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji sendiri. Perasaan sedih yang diterimanya luar biasa. Betapa besar perjuangan orang tersebut untuk datang ke tanah suci, tapi sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya untuk melaksanakannya sendiri. Dia harus dibadalkan hajinya. Bahkan bertahun-tahun mereka mengumpulkan uangnya, tapi melihat Ka'bah pun mereka tidak bisa. Semoga saja kita semua diberi kesempatan untuk dapat beribadah haji ke Baitullah, tanah suci, Makkah Al-Mukarramah. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk mencium dan menatap Ka'bah Ta'ala dengan mata kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.